Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali kita terkecoh dengan sebuah pandangan kita lebih tertarik dengan sesuatu yang jauh, sementara yang dekat diabaikan. Kita berpikir tentang zat dan sifat-sifat Allah, sementara kita tidak pernah bertafakur tentang diri sendiri. Mengenal Allah harus diawali dengan mengenal diri kita sendiri. Barang siapa mengenal dirinya, ia akan dapat mengenal Tuhan yang menciptakannya. Manusia adalah ciptaan Allah. Ia sebagai tanda bukti konkret dan persaksian besar dari keagungan Allah. Ia juga merupakan bukti yang luar biasa. Dalam Al-Quran diterangkan, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam yang sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Tin ayat 4. Jika ditinjau dari susunan tubuhnya, manusia diciptakan Allah dengan struktur yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Ditegaskan dalam Al-Quran, khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, dan dialah membentuk rupamu dan dibaguskannya rupamu itu, dan hanya kepada Allah jua tempat kembalimu. Al-Quran Surat At-Taghabun ayat 3. Bertafakur tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dimulai dengan berfikir terhadap diri kita sendiri, menganalisa, merenung, dan akhirnya sampailah pada sebuah kesimpulan bahwa Allah adalah Maha Rahman. Bertafakur terhadap diri sendiri akan menimbulkan rasa takjub. Kita akan menemukan keajaiban-keajaiban yang menunjukkan kebesaran Allah. Jangan lalai, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk bertadabbur terhadap diri sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu, maka apakah kamu tiada memperhatikan? Al-Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 21. Sesungguhnya terjadinya manusia itu karena pertemuan antara sel sperma jantan dan sel telur wanita. Dari pertemuan itulah akhirnya tumbuh menjadi bakal manusia yang akhirnya terlahir menjadi manusia. Dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai setetes air mani. Kutila insanu ma akfarahu min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddarahu thumma sabila yasarahu thumma amatahu fa'aqbarahu thumma idza syaa'a ansyarah. Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekufurannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes air mani. Allah menciptakannya lalu menentukannya, kemudian dia memudahkan jalannya, kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian dia, jika telah menghendaki, Allah membangkitkannya kembali. Al-Quran Surat Abasa ayat 17-22. Kemudian Allah berfirman dalam Surat Ar-Rum ayat 20, wa min ayatihi an khalaqakum min turab summa idza antum basyarun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Kemudian dalam surat Al-Qiyamah ayat 37-38 Allah berfirman, alam yakun nutfatan min maniyyin yumna summa kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa. Bukankah ia manusia dahulu setetes manusia yang ditumpahkan, kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Dan dalam surat Al-Mursalat Allah berfirman, alam nakhluqkum min ma'in mahinin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, kemudian kami letakkan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim, sampai waktu yang ditentukan. Kemudian dalam surah Yasin ayat 77 Allah berfirman, awalam yaral insanu inna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin.
Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penentang yang nyata. Kemudian dalam surat Al-Insan ayat 2, Allah berfirman, Inna khalaqnal insanu min nutfatin amsyaj. Sesungguhnya kami menciptakan dari setetes air mani yang bercampur. Kemudian Allah menyebutkan bagaimana Dia menjadikan setetes mani menjadi segumpal darah, segumpal darah menjadi segumpal daging, dan segumpal daging menjadi tulang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah." Fakhalaqnal 'alaqata mudghata fakhalaqnal mudghata 'idhama. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan seperti itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan daging, dan segumpal daging kami jadikan tulang belulang. Surat Al-Mu'minun ayat 12 dan 14. Jika membaca ayat ini, hendaklah diulang-ulang, direnungkan dan difikirkan. Ayat ini tidak hanya didengar, tapi harus dijadikan sebagai bahan pemikiran. Sekarang, marilah kita memulai bertafakur tentang nutfah, yaitu setetes air mani yang di dalamnya terdapat berjuta-juta sel sperma, yang mana salah satu dari sekian banyak itu akan menerobos dan membuahi sel telur wanita. Inilah yang akan menjadi bakal janin di dalam rahim. Pikirkanlah, setetes air mani jika jatuh tidak pada tempatnya, yaitu bukan di dalam rahim, misalnya di tanah atau di tempat terbuka, maka dalam waktu sekian menit ia akan rusak dan busuk. Bakal janin itu tersimpan di tulang sulbi atau tulang rusuk, laki-laki dan perempuan. Bagaimanakah nutfah itu dikeluarkan oleh Allah dari tulang-tulang tersebut? Marilah kita berfikir. Sesungguhnya Allah menyatukan laki-laki dan perempuan atas dasar saling menyukai dan terjadilah hubungan seks. Bagaimanakah Allah membentuk daging yang berasal dari pertemuan antara sel sperma dan sel telur? Kemudian daging itu dilengkapi tulang belulang. Selanjutnya dibentuk menjadi manusia sempurna. Lalu setelah berusia 9 bulan dalam kandungan, lahirlah seorang bayi dari rahim wanita. Bagaimana Allah mengatur sistem sehingga bayi di dalam kandungan tetap mendapatkan gizi dan makanan dari ibunya melalui tali plasenta. Marilah kita pikirkan betapa air mani yang berwarna putih itu berubah menjadi segumpal darah merah. Bagaimana cara Allah menjadikan segumpal darah itu menjadi bakal janin yang dilengkapi tulang belulang, urat syaraf, tali pusar, dan daging. Bagaimanakah Allah membentuk bagian-bagian dari daging itu menjadi rupa dan berfungsi? Bagaimana Allah melengkapi daging itu dengan kepala, melubangi alat pendengaran, penglihatan, hidung, mulut, dan lubang-lubang lainnya. Marilah kita renungkan pula bagaimana Allah memanjangkan kedua tangan dan kedua kaki, bagaimana Allah membagi daging pada telapak kaki itu menjadi jari jemari, memikirkan anggota badan yang tampak membutuhkan waktu yang sangat panjang. Kemudian renungkan dan fikirkan tentang anggota badan yang tidak tampak seperti hati, paru-paru, usus kecil, usus besar, empedu, rahim, urat saraf, jaringan darah, pembuluh darah yang begitu lembut, otak, dan sekian juta saraf-sarafnya, masing-masing bekerja sesuai dengan fungsinya. Otak terdiri dari berbagai unsur yang susunannya sangat rumit. Mempelajari dan memikirkan jaringan otak saja, niscaya umur keburu habis. Kita belum mampu mengungkapkannya secara tuntas, kita keburu mati duluan. Mata yang tampak hanya seperti bola yang bisa bergerak, sesungguhnya memiliki jaringan yang sempurna. Ia terdiri dari berbagai saraf dan otot kecil, masing-masing bekerja sebagaimana fungsinya.
Jika salah satu bagian tidak bekerja, maka mata menjadi terganggu. Jika bagian kornea atau lensa mata tidak normal, niscaya ia tidak bisa melakukan tugas dengan sempurna, pandangan pun menjadi terganggu. Marilah kita perhatikan tulang belulang. Ini merupakan bagian tubuh yang paling keras dan kuat. Lalu bagaimanakah Allah menciptakan dari sperma yang halus, kemudian menjadi segumpal darah yang lembut, selanjutnya dijadikan sebagai tiang penyangga badan. Bahkan tulang-tulang itu beragam, masing-masing mempunyai ukuran tertentu. Tulang lengan tidaklah sama ukuran dengan tulang jari, dan masing-masing juga tidak sama tingkat kekerasannya. Ada yang sangat keras dan kuat, namun ada yang sedikit lentur. Di dalam tubuh kita terdapat berbagai bentuk tulang. Ada yang bulat, pipih, panjang, pendek, dan lonjong. Ada pula yang mempunyai rongga dan ada yang tidak. Sebagian ujungnya ada yang cekung, sebagian bengkok, ada yang bulat seperti bola. Marilah kita pikirkan bagaimana Allah menggerakkan tulang-tulang itu sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti berjalan, duduk, berdiri, membungkuk, melipat jari, memutar badan, dan sebagainya. Sesungguhnya antara bagian tulang dengan lainnya tersambung. Antara ujung-ujungnya dibuat sedemikian rupa sehingga sambungan menjadi sempurna. Tulang-tulang tersebut direkatkan dengan urat-urat yang berfungsi untuk menarik satu sama lain. Dengan demikian, tulang bisa menjalankan tugas bergerak sesuai dengan perintah otak kita. Oleh karena sistem yang begitu rumit dan sempurna, kita bisa bebas bergerak dan melakukan apa saja sesuai kehendak kita. Jika salah satu urat yang merekat tulang-tulang itu tidak sempurna, maka rasa nyeri mengganggu kenyamanan kita. Tulang kita tidak bisa bergerak. Misalnya urat di antara pertemuan tulang lutut bengkak, kita akan merasa sulit berdiri atau berjalan. Pikirkan pula bahwa Allah melengkapi persendian-persendian tulang kita dengan pelumas. Seandainya pelumas itu kering atau berkurang dari kadarnya, niscaya kesehatan kita bermasalah. Kita sulit bergerak karena sakit. Setelah itu, coba perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan tulang kepala atau tengkorak manusia. Menurut ahli anatomi tulang kepala, yang seolah-olah utuh itu terdiri dari 55 bagian tulang. Dari sekian banyak itu bentuknya tidaklah sama. 6 tulang tertentu termasuk bagian dari tempurung, 14 sebagian tulang rahang atas, 2 bagian sebagian tulang rahang bawah, sisanya adalah gigi-gigi. Dan perhatikanlah bentuk gigi. Mengapa dibentuk tidak sama? Sebagian gigi ada yang tumpul, yang berfungsi untuk menghaluskan makanan, yang lainnya tajam, disebut gigi taring, berfungsi untuk memotong atau merobek, lainnya lagi disebut gigi geraham dan gigi depan. Benar-benar sebuah keajaiban yang cukup mengherankan jika kita mau bertafakur tentang diri kita sendiri. Perhatikan, kepala kita disangga oleh leher, adapun leher memiliki susunan tulang yang rumit dan bersistem pula. Dengan dilengkapi tulang-tulang itu, kepala kita bisa menengok ke kanan dan ke kiri, menunjuk, mendongak, dan bergerak ke samping. Sesungguhnya Allah menciptakan tulang leher itu terdiri dari 7 ruas yang berlubang dan bulat. Tulang-tulang itu tersusun dengan kemiringan tertentu. Terdapat tonjolan-tonjolan, lekuk-lekuk agar sama satu lain bersesuaian. Memikirkan tentang susunan tulang leher saja membutuhkan waktu yang cukup lama. Para pakar anatomi berpuluh-puluh tahun melakukan penelitian tentang rahasia penciptaan Allah tersebut. Belum cukupkah kiranya kita mengakui kebesaran Allah melalui hasil karyanya yang agung? Selanjutnya kita pikirkan pula, mengapa Allah menyusun tulang leher yang berhubungan langsung dengan tulang punggung, sehingga kepala bertumpuh pada tulang leher dan tulang leher bertumpuh pada tulang punggung. Perhatikanlah tulang susunan tulang punggung mulai dari bawah leher hingga tulang ekor. Di samping sebagai penyangga kepala, tulang punggung juga berfungsi sebagai alat gerak. Susunannya terdiri dari 20 ruas yang disambung sedemikian rupa. Ketika diperlakukan oleh tubuh untuk bergerak, tulang-tulang itu menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Mengapa Allah memasang tulang punggung berruas-ruas?
Mengapa tidak memasang tulang seperti yang ada pada betis atau paha? Sesungguhnya Allah telah menyusun sistem itu agar kita bisa leluasa menggerakkan badan. Dengan nyaman, kita bisa membungkuk dan memiringkan posisi. Bayangkan, seandainya punggung kita terjadi dari tulang yang keras tak berruas-ruas, betapa sulit ketika kita memungut sebuah benda di bawah kita. Subhanallah, dialah Allah Maha Pencipta. Seluruh tulang yang ada pada tubuh kita terdiri dari 248 bagian. Semuanya berbeda-beda ukuran dan bentuk. Satu sama lain tersambung pada lubang atau cekungan yang diikat dengan otot-otot kecil. Bagaimana bisa? Padahal Allah menciptakan semua itu berasal dari sperma yang lemah dan lembut. Sesungguhnya bertafakur semacam ini untuk menambah ilmu dan keimanan. Mengapa harus sebanyak itu jumlah bagian tulang? Pikirkan, seandainya pakar ilmu anatomi dan kedokteran menambahkan satu biji tulang dalam susunannya, pasti yang terjadi adalah malapetaka. Atau jika kita mengurangi satu bagian saja, maka kekurangan itu membuat hidup kita tidak sempurna. Selanjutnya, kita perhatikan bagaimana Allah menciptakan alat-alat untuk menggerakkan tulang-tulang itu. Allah menciptakan alat atau bagian tubuh yang dimaksud adalah otot-otot. Di dalam tubuh kita terdapat 529 otot. Otot itu bersusun dengan daging, urat saraf, pembalut dan penutup. Bentuk dan ukurannya bermacam-macam. Satu sama lain juga berbeda sesuai dengan tugas yang sesuai dijalankannya. Subhanallah, jika kita meneliti dan memikirkan bagaimana mata bisa bergerak, tentu umur kita keburu habis sebelum kita dapat menuntaskan rahasianya. Mata kita bisa bergerak karena dilengkapi oleh urat-urat yang halus. Pupil atau pelupuk mata kita bisa menutup dan membuka karena pergerakan urat-urat juga. Seandainya berkurang satu urat saja di pupil, maka kedipan mata menjadi terganggu. Begitu pula urat-urat halus yang meletakkan pada bola mata yang bertugas mengatur sehingga kita bisa melihat dengan cara melirik dan sebagainya. Seandainya satu urat saja cacat, maka menjadi tidak bisa melakukan tugasnya secara sempurna. Menurut pakar anatomi, ada 24 urat yang menggerakkan pupil dan bola mata kita. Setiap organ tubuh dilengkapi oleh Allah dengan urat-urat yang memiliki jumlah dan ukuran tertentu pula. Susunan urat saraf pembuluh darah yang mengalirkan darah merah maupun darah putih juga jumlahnya telah diatur oleh Allah. Semua itu bercabang-cabang. Jika kita melihatnya melalui sebuah alat, betapa menakjubkan ciptaan Allah ini. Dari sini kita akan berpikir, betapa di tubuh kita ini terdiri dari bagian-bagian, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Satu kesatuan organ tubuh itu kemudian disebut dengan tubuh. Sekarang renungkanlah tentang tubuh kita yang tampak dan bagian tubuh kita yang tidak tampak. Dari pengamatan itu akan lahirlah sebuah ketakjuban betapa Allah menciptakan semua itu berasal dari setetes air mani yang kotor. Bertafakur tentang diri sendiri begitu rumitnya, apalagi memikirkan tentang ciptaan Allah yang lebih luas di luar diri kita. Setiap ciptaan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Kita sering memandang sesuatu di alam ini tidak berguna, tetapi sebenarnya sebesar atom pun ciptaan Allah di kerajaan langit dan bumi itu tidak terlepas dari hikmah. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Apakah kamu yang lebih sulit menciptakannya atau langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya, dan dia menjadikan malamnya yang gelap dan menjadikan siangnya terang benderang. Surat An-Najiat 27-29. Marilah kita kembali berpikir tentang air mani, yang di dalamnya terdapat sel sperma sebagai bakal tubuh ini. Bayangkan, seandainya seluruh manusia, jin, dan malaikat dikumpulkan untuk menciptakan setetes air mani, lalu dari air mani itu diciptakan organ tubuh, alat penglihatan, pendengaran, otak, rambut, dan bulu di kulit, maka apakah mereka mampu melakukannya? Meskipun seandainya Allah memberikan cara-cara
menciptakannya, niscaya mereka tak akan mampu menerapkannya. Ketika kita memandang lukisan manusia yang dikerjakan dengan teliti oleh pelukisnya, membuat mulut kita berdecak kagum. Begitu sempurnanya lukisan itu sehingga seolah-olah seperti gambar hidup. Bahkan kita berkata, subhanallah, pandai benar pelukis ini. Kita sangat mengaguminya. Padahal lukisan itu hanya satu dimensi, sedangkan ciptaan Allah terdiri segala dimensi. Seindah dan sempurna apapun lukisan itu hanyalah benda mati yang tidak bergerak dan tidak memiliki nyawa. Kita tahu kesempurnaan lukisan tersebut dikarenakan paduan cat, kuas, tangan, dan kampas serta kemampuan ilmu pelukisnya. Kita merasa takjub terhadap pelukisnya. Sesungguhnya puncak perbuatan pelukis adalah memadukan antara warna-warna cat dan kampas. Dengan demikian kita merasa sangat kagum kepadanya. Jika terhadap lukisan dan pelukis saja kita kagum, maka mengapa kita tidak terlalu kagum terhadap Allah yang menciptakan pelukis itu? Pekerjaan Allah memadukan berbagai materi sehingga terbentuklah tubuh manusia, seharusnya membuat kita lebih takjub. Kita tahu air mani yang menyimpan sperma itu semula tidak ada. Kemudian Allah menciptakannya. Dari sel sperma yang sangat halus itu, Allah menjadikannya setitik darah, lalu menjadi segumpal, selanjutnya menjadi daging. Allah membagi bagian-bagian dari gumpalan daging itu sehingga menjadi bagian yang beragam. Allah membuat tulang belulang dengan sempurna, lalu menyempurnakan bentuknya. Allah membuat indah dari luar maupun dalamnya. Allah merangkai urat-urat dan saraf-saraf, mulai dari yang halus hingga yang kasar. Urat saraf itu melengkapi tubuh agar bisa berfungsi sesuai dengan apa yang diharapkan. Betapa Allah menjadikan sel sperma dan dalam air mani itu dapat mendengar, dapat melihat, mengerti, dan bisa berbicara. Allah menjadikan sel sperma itu memiliki punggung sebagai penyangga badan dan perut yang membuat semua alat makanan. Dari sel sperma itu, Allah menciptakan kepala sebagai bagian dari tubuh kita. Betapa di kepala kita terdapat seluruh panca indera. Allah membuka kedua mata dan menyusun lapisan-lapisannya. Allah menyempurnakan bentuknya, warna dan keadaannya. Kemudian Allah menjaga mata kita dengan melengkapi kelopak atau pupil yang bisa menutup kita ada benda-benda asing masuk atau menimpa bola mata. Jika kotoran dan debu terlanjur masuk ke dalam mata, Allah menciptakan cairan yang dapat mengeluarkan kotoran itu. Bila kita berpikir tentang mata, betapa Allah menciptakan lensa mata yang bisa menangkap gambar dan apa saja yang ada depan kita. Betapa Allah juga melengkapi kepala dengan kedua telinga yang berlubang. Di dalam alat pendengaran ini terdapat sebuah cairan yang dapat menghancurkan benda-benda yang masuk ke dalamnya. Cairan pahit itu pun sangat tidak disukai binatang kecil, sehingga memungkinkan sekali binatang-binatang itu tidak mau masuk ke lubang itu. Kedua telinga kita dilengkapi oleh daun telinga. Lubang telinga kita dibuat bengkok berkelok, cekung dan menceruk sehingga menyulitkan binatang kecil masuk ke dalamnya. Di kepala kita terdapat organ indera perciuman yang dinamakan hidung. Karena Allah melengkapi hidung sehingga kita bisa mencium aroma yang ada di luar diri kita. Hidung Allah menciptakannya sedemikian rupa berada di tengah-tengah wajah kita. Di sana terdapat dua lubang untuk mencium aroma dan jalan udara buat bernapas. Di dalamnya terdapat susunan saraf yang rumit dan selaput yang dapat menahan kotoran agar tidak masuk ke paru-paru. Proses udara dari luar yang masuk ke paru-paru disaring terlebih dahulu oleh rongga hidung. Udara yang terlalu dingin atau terlalu panas juga dinetralkan melalui selaput-selaput hidung yang lembut sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan paru-paru. Terhadap mulut, Allah menitipkan kepadanya lisan yang berbicara, menterjemahkan dan melahirkan apa yang ada dalam hati kita. Allah menyempurnakan bentuk mulut, bibir sehingga pantas untuk dipandang. Lalu perhatikanlah organ mulut dan bagian-bagiannya.
Di sana terdapat sejumlah gigi yang masing-masing mempunyai fungsi berbeda. Ada yang berperan untuk merobek, menggigit, dan melumatkan. Di dalam mulut terdapat lidah. Allah menciptakan lidah dengan bagian-bagian yang sempurna. Perhatikanlah, Allah memberi corak warna yang serasi dengan warna bibir dan mulut. Bagian-bagian lidah itu memiliki peran yang berbeda pula. Ada sebagian permukaan yang berfungsi mengecap rasa manis, sementara yang lain berfungsi mengecap rasa pahit, asin, dan asam. Ketika kita sedang mengunyah makanan, lidah sangat berperan untuk menempatkan makanan sesuai kehendak otak kita. Tanpa lidah, kita akan kesulitan, bahkan tidak mampu menelan hasil kunyahan itu ke dalam tenggorokan. Di samping membantu proses pencernaan makanan, lidah juga sangat penting bagi pengucapan sebuah kata-kata. Ketika kita berbicara, lidah akan menyumbat jalan udara, membuka sedikit atau melepaskannya sehingga menghasilkan corak kata yang berbeda-beda. Allah menciptakan tenggorokan. Melalui tenggorokan ini, udara bisa keluar dan diatur oleh lidah sehingga menghasilkan suara. Di dalam tenggorokan itu terdiri dari bagian-bagian, ada yang sempit, lebar, panjang, atau pendek. Perbedaan ukuran tersebut menyebabkan hasil pengucapan yang berbeda pula. Di bagian luar kepala kita ditumbuhi rambut. Di bagian wajah terdapat 2 alis di atas mata. Allah menyempurnakan bentuknya sehingga nyaman dipandang. Bagi laki-laki, terdapat kumis di atas bibir. Pada pelupuk mata dilengkapi bulu-bulu yang lembut. Semua itu, di samping sebagai hiasan atau keindahan, juga memiliki fungsi yang tak kalah pentingnya dengan organ lainnya. Coba kita renungkan, mengapa rambut kepala dan kumis selalu tumbuh panjang dan kita akan mencukur secara berkala, tetapi rambut alis dan bulu mata tidak pernah panjang sehingga kita tak pernah mencukurnya. Ini merupakan kekuasaan Allah. Betapa Allah menciptakan segala sesuatu itu selalu sesuai dengan fungsinya. Betapa Allah menciptakan organ dalam tubuh dan memaksanya untuk menjalankan fungsinya. Perut besar harus bertugas mengelola makanan, tidak boleh mengerjakan yang lain. Jantung bertugas untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh, sementara darah mengusung sari makan untuk diedarkan. Begitu pula empedu dan ginjal berfungsi melayani jantung. Limpa bertugas menarik sisa kotoran dari jantung. Empedu menarik zat sampah yang berwarna kuning dari jantung pula. Ginjal menarik air dari organ-organ itu kemudian mengeluarkannya menjadi air kencing melalui lubang kecil. Allah menciptakan sepasang tangan dan memanjangkannya agar kita bisa dengan mudah mencapai sesuatu. Allah membentangkan telapak tangan dan membagi jari-jari 5. Setiap jari memiliki 3 ruas. Keempat jari berada di tempat yang sejajar, sedangkan ibu jari ditempatkan pada posisi yang berbeda agar bisa berputar dan memimpin gerakan memungut dan sebagainya. Seandainya seluruh manusia yang pandai dari zaman dahulu hingga sekarang dikumpulkan untuk menciptakan ide tentang susunan jari dan telapak tangan sebagaimana yang kita miliki sekarang, pasti mereka tidak akan mampu memikirkannya. Betapa susunan telapak tangan dan jari-jari begitu rumit dan sempurna dalam menjalankan tugas-tugasnya. Karena bentuk dan ukuran jari masing-masing berbeda, maka telapak tangan begitu tertib dalam menjalankan tugas sesuai dengan kehendak kita. Jika kita menghendaki menggenggam sesuatu, maka telapak akan melakukannya. Jika kita menghendaki memungut biji yang ukurannya kecil, cukup dengan 3 jari saja, yaitu jari jempol, jari telunjuk, dan tengah. Seandainya ketika jari itu memiliki ukuran yang sama, maka tak mungkin dapat difungsikan untuk mengungut. Kadangkala telapak dan jari dapat dipakai untuk menyaut sesuatu. Perhatikan bagaimana jari-jari kita begitu cekatan menyambit sebuah benda. Bagaimana pula jika ia mencubit atau menjambak? Allah memperindah jari-jari kita dengan kuku-kuku yang ada di ujung-ujungnya.
Di samping sebagai perhiasan ujung jari, kuku juga berfungsi untuk pelindung dan memudahkan jika kita memungkut benda-benda yang lebih kecil, yaitu benda yang tak mungkin bisa dipungut dengan ujung jari. Kuku-kuku itu berfungsi pula untuk menggaruk tubuh di saat kita memerlukannya. Dalam kehidupan ini, hampir semua orang menganggap kuku adalah bagian tubuh yang tidak ada artinya. Kuku tidak ada nilainya sehingga seringkali diabaikan. Tetapi seandainya hidup ini tidak ada kuku, betapa sulitnya kita. Ketika bagian tubuh kita terasa gatal, secara tertib tangan kita bergerak menggapai tempat itu. Ini karena ada isyarat dari otak kita. Tangan pun tidaklah cukup, namun kuku akan berperan menggaruk bagian yang gatal. Di saat kita terlelap sekalipun, jika tubuh gatal, kuku akan melakukan tugasnya tanpa terlebih dahulu disuruh. Bayangkan, apabila kita meminta tolong orang lain, pasti ia tidak akan mengetahui tempat di mana yang harus digaruk. Meskipun kita telah menunjukkan, tetapi tidak serta-merta tepat menempelkan jemarinya ke sana. Subhanallah, kuku-kuku itu pun diciptakan Allah berasal dari sel sperma yang berada dalam rahim selama 9 bulan. Jika kita mengkaji dan bertafakur tentang kuku saja, niscaya akan menghabiskan usia kita. Dan marilah kita pikirkan pula tentang rahim atau kandungan yang begitu sempit. Janin bayi itu berada dalamnya dalam keadaan gelap karena sempitnya sehingga pergerakan janin menjadi terbatas. Namun seolah-olah dari waktu ke waktu janin bergerak sehingga akhirnya kepalanya mendekati lubang peranakan. Ketika pada saatnya lahir, janin itu seolah-olah mengetahui lubang tempatnya keluar. Kita berpikir lebih lanjut, betapa Allah mengatur sebuah sistem yang begitu sempurna terhadap kehidupan bayi. Kita tahu bahwa bayi memiliki organ sangat lemah. Alat pencernaan belum sempurna. Ia belum dilengkapi gigi usus besar, tak mampu mengelola dan mencerna makanan yang keras. Allah kemudian mengatur kehidupannya dengan menciptakan air susu ibu atau ASI. Betapa Allah menciptakan sistem di dalam jaringan payudara wanita untuk mengolah zat air susu itu. Pada masing-masing payudara dilengkapi dengan puting yang ukurannya disesuaikan dengan mulut bayi. Jika diamati dengan menggunakan alat mikroskop, maka pada seputar puting itu terdapat pori-pori sebagai lubang jalan keluar air susu. Air susu di dalam payudara tidak bisa keluar begitu saja karena Allah menciptakan semacam katup. Air susu hanya bisa keluar jika diisap oleh sang bayi. Allah telah mengatur takaran berapa banyak jumlah air susu yang keluar dan dapat ditampung oleh mulut anak kecil. Semua itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Perhatikanlah bagaimana Allah menunjukkan bayi yang akalnya masih terbatas itu mengetahui di mana posisi puting ibunya sehingga mulutnya ditempelkan ke sana ketika ia merasa haus. Bagaimana pula Allah menunda sang bayi agar tidak segera tumbuh giginya. Baru setelah berumur 2 tahun, gigi-gigi itu tumbuh karena umur 2 tahun sang bayi tidak lagi membutuhkan air susu dari ibunya. Dan perhatikanlah, ketika lepas 2 tahun, tiba-tiba payudara berhenti memproduksi air susu. 2 tahun ke atas seorang anak sudah mulai mampu mencerna makanan selain ASI. Gigi-giginya bisa menjalankan tugas dan fungsinya. Begitu pula alat pencernaan lainnya yang ada di rongga perut Maha Suci Allah. Ia mengeluarkan tulang yang keras itu dari gusi yang lembut. Di sisi lain, Allah membangkitkan rasa kasih sayang di hati kedua orang tua terhadap anaknya. Mereka mengatur dan memelihara dengan lemah lembut ketika seorang anak masih lemah dan belum mampu hidup mandiri. Bahkan sampai dewasa pun, keterkaitan hati orang tua terhadap anak tidak bisa dilenyapkan begitu saja. Bayangkan, seandainya Allah tidak menanamkan perasaan itu kepada mereka, niscaya sang bayi tidak akan mampu meneruskan hidupnya. Jika diperhatikan dan dipikirkan lagi secara seksama, betapa Allah memberikan anugerah kepada anak kecil akan kemampuannya. Akal pikirannya berkembang secara bertahap, sehingga perlahan-lahan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu anak mencapai usia balik dan sempurna. Selanjutnya ia menjadi manusia dewasa. Ada kalanya ia menjadi sangat kufur atau sangat bersyukur.
menjadi orang taat atau durhaka, menjadi orang beriman atau orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ata 'alal insana hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basyira inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura." Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dan masa, sedangkan ia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur, yang kami kehendak mengujinya. Maka karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sesungguhnya kami telah menunjukkan ke jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada yang kafir. Allah sungguh maha lemah lembut dan maha murah terhadap ciptaannya. Maka hendaknya kita memperhatikan dan merenungkan tentang hal ini, merenungkan pula tentang kudrat dan hikmah. Sampai di sini, mata kita akan menjadi silau ketika mengamati keajaiban-keajaiban ciptaannya itu. Sesuatu yang mengherankan adalah seseorang begitu kagum terhadap lukisan di kanvas tetapi tidak terlalu mengagumi diri sendiri sebagai ciptaan Allah. Ketika melihat sebuah lukisan yang indah dan bagus, bibirnya berdecak, kepalanya menggeleng-geleng dan matanya tak berhenti-henti mengamati. Seluruh perhatiannya tertuju pada lukisan itu, lalu berpikir tentang pelukis yang mengerjakan lukisan itu. Alangkah pandainya pelukis ini menyempurnakan karyanya, sebuah karya yang luar biasa. Ketika menjumpai dirinya, ia tak pernah merasa heran dan tak ada keinginan untuk bertafakur. Padahal keajaiban-keajaiban pada diri kita ini sungguh luar biasa, tetapi seringkali orang melupakannya, bahkan lupa pula pada penciptanya. Apa yang diuraikan di atas hanyalah sekelumit dari keajaiban-keajaiban pada diri kita. Tidak mungkin membahas seluruhnya, maka itulah jalan untuk mengarahkan pikiran dan saksi yang paling agung atas kebenaran penciptaan diri kita. Sayangnya, kita melalaikan karena sibuknya urusan perut dan syahwat, sibuk memikirkan bagaimana besok bisa makan, bagaimana bersenang-senang dengan lawan jenis, berperang, adu mulut, dan mengemukakan dalil-dalil dalam berdebat, bahkan sibuk mengurusi sebuah urusan yang tidak terlalu penting. Sesungguhnya, manusia itu menjadi istimewa jika mau menggunakan akal pikirannya untuk bertafakur. Ia akan mencapai tingkat ma'rifat, bijak dan tahu, jika tidak henti-hentinya berpikir tentang kerajaan bumi dan langit sebagai ciptaan Allah. Kedudukan manusia akan menjadi lebih rendah daripada binatang jika tidak menggunakan akal pikirannya, tetapi disibukkan oleh nafsunya belaka, bahkan lebih sesat daripada binatang. Kita telah mengetahui jalan pikiran kita sendiri. Karena itu, berfikirlah tentang diri kita. Lakukan setiap saat agar rasa kagum kita kepada Allah semakin bertambah. Rasa kekaguman itu akan membangkitkan rasa syukur yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan proses penciptaan manusia dari mulai sperma sampai wujud yang sempurna ini bermanfaat dan menambah keimanan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalam.